kembali lagi di channel Rumah Belajar Offline. Di video kali ini bersama kakak Kak Erna, kita akan membahas Panter Mandiri untuk persiapan tryout UTBK ketiga, materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal ini adalah soal SBMPTN 2017 kode 121. Sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Posisi batu setiap saat ditunjukkan pada gambar. Pernyataan yang benar adalah, jadi di soal ini dinyatakan bahwa batunya dilempar ke atas. Berarti jenis geraknya gerak vertikal ke atas, di mana gerak vertikal ke atas adik-adik termasuk ke dalam gerak GLBB diperlambat karena melawan gravitasi, sehingga percepatannya sama dengan minus percepatan gravitasi. Nah, kemudian adik-adik kita lihat grafiknya untuk ketinggian terhadap waktu. Kita bisa lihat ketinggiannya mulai dari 0, kemudian dia makin tinggi sampai suatu titik namanya titik puncak, berarti ketinggiannya bernilai maksimum. Maka berarti yang 25 meter ini adalah yang disebut dengan Hmax atau ketinggian maksimum. Kemudian waktu yang diperlukan untuk sampai ke titik puncak, ini waktunya adik-adik, inilah yang disebut dengan T puncak. Nah, untuk menyelesaikan soal ini adik-adik, kita mulai dari rumus waktu puncak untuk gerak vertikal ke atas, yaitu T puncak sama dengan V0 dibagi G. Kemudian kita masukkan angkanya, T puncak itu nilainya di antara 2 dan 3, berarti adalah 2,5 sama dengan V0 per G. V0-nya tidak diketahui di soal, G-nya juga tidak diketahui, maka kita bisa tuliskan persamaannya jadi V0 sama dengan 2,5 kali G. Nah, kemudian adik-adik kita masukkan ke rumus Hmax, ketinggian maksimum dalam gerak vertikal ke atas, yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G, di mana V0-nya kita substitusi dari sini adik-adik, berarti sama dengan 2,5 G kuadrat dibagi 2G. Nah, kemudian kita masukkan nilai Hmax-nya, yaitu sama dengan 25 meter, sama dengan, kalau ini dikuadratkan jadi 6,25 G kuadrat per 2G. Kemudian adik-adik kita coret G kuadrat dengan G, berarti pangkatnya habis, jadi tinggal 25 dikali 2, 50 sama dengan 6,25 G, sehingga G bisa didapat 50 dibagi 6,25, hasilnya adalah 8 meter per second kuadrat. Jadi percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 8 meter per second kuadrat. Berarti pernyataan di option C yang mengenai percepatan itu salah ya. Harusnya minus 8, minus karena diperlambat. Di sini 9, jadi salah. Kemudian pernyataan yang lainnya ada kecepatan awal. Kecepatan awal di sini maksudnya adalah V0. Nah, V0 sekarang kita bisa cari adik-adik dengan memasukkan nilai G yang sudah kita hitung, yaitu 8, maka V0 sama dengan 2,5 kali 8 sama dengan 20 meter per sekon. Berarti salah ya adik-adik, untuk pernyataan A salah. Kemudian untuk yang B dan D itu adalah mengenai kecepatan batu pada saat T 1 detik dan T sama dengan 4 detik. Kita masukkan ke rumus kecepatan pada GLBB diperlambat atau gerak vertikal ke atas, yaitu VT sama dengan V0 min GT. Di mana V0-nya yang ini tadi adik-adik yaitu 20, G-nya adalah 8, sehingga kalau kita masukkan 20 min 8 dikali 1 ya, kita T-nya ganti 1, berarti sama dengan 20 kurang 8, artinya sama dengan 12 meter per sekon. Jadi berarti pernyataan B juga salah. Nah, pernyataan yang D pada saat T-nya 4 sekon, kita ganti T-nya 4, berarti VT sama dengan 20 dikurang 8 kali 4. 20 dikurang 32, hasilnya min 12 meter per sekon. Ternyata sesuai dengan pernyataan D, berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas lalu kembali ke tanah dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Grafik ketinggian benda setiap saat ditunjukkan seperti berikut ini. Ini grafiknya ya adik-adik. Berarti soal ini juga mengenai gerak vertikal ke atas ya adik-adik. Nah, di mana ini kita bisa lihat di sini, ini puncaknya tadi, berarti ini nilai Hmax-nya yaitu 5 meter.
Dan berarti ini waktunya untuk mencapai puncak. Ini kan ingat adik-adik namanya T puncak. Jadi T puncaknya di sini sama dengan T1. Nah, kemudian adik-adik untuk gerak vertikal ke atas, ingat adik-adik rumus hamak sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, kebetulan di soal ini adik-adik G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan H-max-nya 5 sama dengan V0 kuadrat per 2 kali 10. Sehingga kita dapat V0 kuadrat sama dengan 100, 2 kali 10 kali 5. Berarti V0-nya akar dari 100 yaitu 10 meter per second. Kita langsung dapat V0-nya ya 10 meter per second. Berarti pernyataan A salah. Kemudian kita masukkan ke rumus T puncak yang rumusnya tadi V0 per G, di mana V0-nya sudah kita hitung yaitu 10 per G-nya adalah 10. Berarti T puncaknya atau yang di grafik ini sama dengan T1 sama dengan 1 sekon. Berarti pernyataan B juga salah. Kemudian untuk mencari T2 kita bisa lihat di grafik adik-adik. T2 ini adalah berarti waktu dia kembali ke tanah. Waktu kembali itu sama saja dengan 2 kali waktu ke puncak. Ya, jadi T2 atau T kembali tinggal 2 dikali 1 berarti hasilnya 2 sekon. Berarti jawabannya yang C betul. Kemudian adik-adik kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx ya. Jadi kecepatan arah X 2T-5 dan kecepatan arah Y Vy sama dengan 6T-2. Jika diketahui T sama dengan 0 ketika benda berada di X0 sama dengan 2 meter dan Y0 min 1 meter pada saat T 1 detik, itu pernyataan mana yang benar pada saat T 1 detik. Jadi kita bisa nyari posisi dan percepatannya berdasarkan pilihannya. Nah, kita ingat adik-adik untuk persamaan gerak ya, hubungannya adalah yang pertama ada posisi, yaitu posisi itu bisa X, bisa Y, bisa R. Kemudian ada kecepatan yang lambangnya V dan kemudian ada percepatan yang lambangnya A. Hubungan mereka bertiga adik-adik dari posisi terhadap kecepatan itu turun, sehingga untuk nyari kecepatan jika diketahui posisinya, misalkan untuk kecepatan arah X berarti sama dengan turunan X terhadap T. D ini adalah diferensial atau turunan. Nah, jika nyari Vy, V itu kecepatan arah Y, tinggal ganti dy per dt atau turunan Y terhadap T. Nah, begitu juga jika kita mencari percepatan, diketahui kecepatannya berarti turun juga adik-adik, maka rumus percepatan misalkan untuk arah X berarti adalah sama dengan turunan Vx terhadap T, untuk arah Y berarti turunan Vy terhadap T ya. Itu jika turun ya, jadi menggunakan turunan atau diferensial. Sebaliknya jika naik, misalkan adik-adik diketahui percepatannya, ditanya kecepatannya, maka untuk nyari V kita harus menggunakan integral, kebalikannya dari diferensial. Untuk nyari V sama dengan V0 tambah integral A dt. Jadi untuk Vx, kecepatan arah X berarti harus V0x tambah integral AX dt. Kalau Vy berarti V0y tambah integral AY dt. Nah, kemudian lanjut, misalkan dari kecepatan mencari posisi berarti naik juga adik-adik, berarti kita gunakan integral lagi. Misalkan mencari posisi X berarti sama dengan X0, X0 itu posisi mula-mula ditambah integral Vx dt. Nah, untuk mencari Y berarti kita tinggal ganti Y0 ditambah integral Vy dt. Itu hubungan posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, di soal ini adik-adik diketahuinya Vx, Vy, kemudian X0 posisi mula-mula dan Y0-nya. Yang tanya pada saat T 1 detik, Y atau X-nya dan percepatannya. Kita bisa mulai dari percepatan terlebih dahulu adik-adik. Untuk rumus percepatan jika diketahui V-nya, kita bisa cari AX dulu adik-adik. AX sama dengan turunan Vx terhadap T, di mana Vx 2T dikurang 5, jika diturunkan maka berarti nilai AX sama dengan 2 ya.
Kemudian kita bisa mencari AY, di mana AY berarti sama dengan turunan VY terhadap T. 6T dikurang 2 diturunkan itu hasilnya 6. Jadi AY bernilai 6 meter per second kuadrat. Nah, jika AX dan AY sudah diketahui adik-adik, maka kita bisa mencari percepatan totalnya. X dan Y itu saling tegak lurus, sehingga totalnya kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Berarti akar dari 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, akar dari 4 tambah 3, 6, yaitu 40. Jadi percepatannya adalah 40. Berarti optionnya A atau B. Nah, A dan B itu yang sebelahnya itu mencari Y. Jadi kita sekarang cari Y saja adik-adik. Di mana Y atau posisi berarti karena kalau diketahui V-nya kita naik ya, dari V ke Y itu naik, berarti kita menggunakan integral. Y sama dengan posisi awal Y0 ditambah integral VY dt. Di mana Y0-nya adalah minus 1, VY-nya nilainya 6T dikurang 2. Kita integralkan, berarti Y sama dengan minus 1 tambah integral 6T adik-adik, 6 per 2 T kuadrat ya, 3T kuadrat hasilnya. Integral min 2 adik-adik itu min 2T ya. Sehingga berarti Y-nya sama dengan, kalau kita masukkan pada saat T 1 detik, berarti kita tinggal ganti T-nya 1, min 1 tambah 3 kali 1 kuadrat, min 2 kali 1. Nah, berarti hasilnya 3 min 2 min 1 itu sama dengan 0. Berarti jawabannya adik-adik adalah yang A, Y-nya 0 dan A-nya adalah akar 40 meter per second kuadrat. Nah, lanjut ke soal nomor 4 adik-adik. Seekor cicak merayap di dinding dengan vektor kecepatan Vt sama dengan 5T tambah 1I tambah 3T min 11J. Ingat adik-adik, jika terdapat vektor satuan I, itu artinya ini adalah untuk arah X. Jadi ini adalah nilai Vx. Sedangkan untuk vektor satuan J itu menunjukkan ini arah Y. Berarti ini adalah V arah Y. Nah, pada saat T sama dengan 0, posisi di X, berarti ini adalah X0 adik-adik, 1 cm. Dan Y0-nya pada saat T sama dengan 0, posisi awalnya Y-nya 3 cm. Pertanyaannya, pada saat T sama dengan 2 sekon, cicak telah berpindah sejauh berapa? Jadi yang ditanya adik-adik adalah perpindahan. Perpindahan X dan Y kita sebut delta R. Nah, untuk mencari perpindahan kita harus tahu perubahan posisi X dan Y-nya. Dimana tadi untuk mencari X adik-adik, jika diketahui kecepatannya itu pakai integral X sama dengan X0 ditambah integral Vx dt. Dimana X0-nya sama dengan X0-nya kita tidak usah masukkan ya. X sama dengan X0 ditambah integral 5T tambah 1. Ini nilai Vx tadi. Karena ditanyanya perpindahan, perpindahan itu perubahan posisi. Berarti artinya posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi X dikurang X0. Jadi X0-nya pindah ke kiri adik-adik. Berarti tinggal sama dengan, ini kita hasilnya integralnya 5T. Berarti 5 per 2T kuadrat atau 2,5T kuadrat. 1 diintegralkan itu hasilnya T. Ini X dikurang X0 atau bisa disingkat jadi delta X, itu perpindahan arah X. Kita masukkan T-nya pada saat 2 sekon, berarti 2,5 dikali 2 kuadrat ditambah 2. 4 dikali 2,5 10 tambah 2, maka delta X-nya sama dengan 12 cm. Kemudian adik-adik kita cari perpindahan arah Y. Kita cari dulu posisi Y. Y sama dengan Y0 ya, posisi mula-mula Y tambah integral VY dt, dimana Y dikurang Y0 ya, kita pindahkan, berarti perubahan posisi Y atau perpindahan arah Y sama dengan kita integralkan 3T dikurang 11 ya. Berarti 3 dibagi 2 1,5T kuadrat dikurang 11T. Nah, kemudian ini kita singkat jadi delta Y sama dengan 1,5, T-nya kita ganti 2 kuadrat dikurang 11 kali 2,
Maka berarti 4 kali 1,5 6 dikurang 22 itu hasilnya adalah min 16 cm. Nah kemudian adik-adik, jika kita sudah mengetahui perpindahan arah X dan perpindahan arah Y, maka perpindahan totalnya berarti tentunya kita gunakan Pythagoras, yaitu delta R sama dengan akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat, di mana delta X nya tadi 12 kuadrat ditambah min 16 kuadrat, maka hasilnya 144 ditambah minus dikuadratkan tetap plus ya adik-adik, 256, maka berarti akar dari 400, delta R nya berarti 20 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 5 adik-adik. Sebuah balok bermasa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Balok bergerak sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti grafik di bawah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, nilai koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai adalah. Jadi yang ditanyanya adik-adik koefisien gesek, namanya mu ya, mu k-nya berapa? Nah kita bisa mulai dari grafiknya adik-adik, ini grafik V terhadap T. Kecepatannya berubah berarti dia jenis geraknya GLBB. Dari V dan T ini adik-adik kita bisa mencari percepatan, yaitu A sama dengan delta V per delta T, perubahan kecepatan terhadap waktu. Perubahannya kita bisa hitung dari 0 ke 25, berarti 2,5 dikurang 0, waktunya dari 0 ke 0,5, jadi 0,5 kurang 0. Berarti 2,5 dibagi setengah, hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat. Kita sudah mendapatkan percepatannya adik-adik, kemudian kita masukkan ke hukum Newton 2 ya, yaitu A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F itu adalah jumlah gaya. Kita harus gambarkan dulu gaya-gayanya adik-adik. Kita gambarkan ini benda pada bidang datar ya, benda pada bidang datar kasar. Berarti ketika dia ditarik horizontal misalnya ke kanan sebesar F 40 Newton, dia akan mengalami gaya gesek yang arahnya ke kiri ya. Gaya gesek selalu melawan arah geraknya adik-adik. Jadi ini ada F frictionnya, F kecil ya, itu gaya gesek ya. Kemudian adik-adik, benda ini menyentuh lantai, berarti ada gaya normal dari lantai ke benda, arahnya ke atas, ini yang disebut dengan N. Dan benda ini bermasa tentunya ada gaya berat yang selalu arahnya ke bawah. 4 kg itu adalah masanya adik-adik. Jadi W, ingat rumusnya, massa kali gravitasi, berarti 4 dikali gravitasinya 10, berarti W-nya nilainya adalah 40 Newton. Nah, dari persamaan ini, dari gambar ini adik-adik, kita bisa mencari awalnya adalah N-nya dulu berapa. Untuk arah vertikal dia diam adik-adik, tidak ada pergerakan. Untuk arah vertikal dia geraknya ke kanan. Berarti sigma F arah vertikal harus sama dengan 0, berarti N dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W, jadi besarnya N sama dengan 40 Newton. Nah kemudian untuk arah horizontal kita masukkan ke hukum Newton 2 ini adik-adik. A-nya tadi kita sudah tahu A-nya 5. Kemudian sigma F-nya yang searah gerak itu F ke kanan dilawan sama frictionnya, gaya geseknya F kecil, jadi F dikurang F kecil dibagi massa, kita masukkan angkanya 5 sama dengan 40 dikurang friction dibagi massanya 4 kali silang, berarti 20 sama dengan 40 dikurang gaya geseknya, berarti kita mencari gaya geseknya F sama dengan 40 kurang 20, yaitu 20 Newton. Kemudian kita ingat adik-adik rumus gaya gesek, yaitu F sama dengan mu dikali dengan N, karena dia bergerak berarti mu K ya, koefisien gesek kinetik. F-nya kita tadi sudah hitung 20, mu K-nya yang dicari, N-nya adalah 40 Newton ya, yaitu sama dengan W untuk di kasus ini. Berarti mu K sama dengan 20 dibagi 40, yaitu 0,5. Berarti jawabannya adik-adik adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah benda memiliki massa 3 kg dan terletak di atas bidang datar kasar dengan mu K sama dengan 0,2. Diberikan sebuah gaya mendatar 15 Newton.
Jika mula-mula benda dalam keadaan diam, tentukan jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 2 detik. Jadi yang ditanya adik-adik di soal ini adalah jarak ya yang ditempuh benda. S-nya berapa saat T-nya 2 detik. Nah, kita gambarkan dulu adik-adik, ini benda di bidang datar seperti soal nomor 5 ya. Yang kasar berarti ingat dia katanya diberikan gaya mendatar misalnya ke kanan sebesar F-nya 15 Newton. Gaya gesek seperti tadi berarti ke kiri ya F-nya. Kemudian ada gaya normal ke atas ya dari bidang ke benda N. Gaya normal selalu tegak lurus bidang adik-adik. Kemudian ada gaya berat arahnya selalu ke bawah di mana W sama dengan M kali G. Berarti 3 dikali G-nya 10 ya. Berarti W-nya sama dengan 30 Newton. Nah, sama seperti tadi adik-adik pada saat nomor 5, berarti di sini N-nya lawannya cuma W, berarti nilai N sama dengan W yaitu 30 Newton. Nah, kemudian untuk mencari jarak adik-adik, awalnya kita harus mencari dulu gaya geseknya karena di sini mu K-nya sudah diketahui. Gaya geseknya F sama dengan mu K dikali N, di mana mu K-nya kita masukkan 0,2 dikali N-nya 30, berarti gaya geseknya besarnya 6 Newton. Setelah itu kita mencari hukum Newton 2 ya. Kita untuk mencari A ya adik-adik. A sama dengan sigma F dibagi M, di mana sigma F-nya berarti gaya tariknya ini dikurang gaya gesek. Jadi 15 dikurang gaya geseknya 6 dibagi masanya 3 ya. Berarti 9 bagi 3 hasilnya 3 meter per second kuadrat. Itu percepatan benda ini. Kemudian adik-adik setelah mengetahui percepatannya baru kita masukkan ke rumus GLBB untuk mencari jarak S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Di mana V0-nya adalah 0. Kenapa 0 adik-adik? Karena di soal diketahui mula-mula dalam keadaan diam ya. Berarti V awalnya sama dengan 0. 0 kali T berarti 0 tambah setengah dikali A-nya 3, T-nya dalam waktu 2 detik berarti 2 kuadrat. 4 kali 3 12 bagi 2 berarti S-nya adalah 6 meter. Jadi jawabannya adik-adik adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 7. Dua benda A dan B yang masing-masing bermassa MA dan MB terhubung dengan tali ringan dan tidak elastik melalui suatu katrol yang massanya diabaikan. Benda A ditempatkan pada suatu permukaan bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal. Jadi ini sudutnya 30 nih adik-adik. Diketahui saat T sama dengan 0, kedua benda dilepaskan bersamaan dari keadaan diam. Jadi berarti V0-nya sama dengan 0 ya adik-adik. Jika pada saat T sama dengan 1 sekon, benda naik ke ketinggian 1 meter terhadap posisi awalnya. Jadi ini H-nya nih, naik kenaikannya. Berarti benda ini naik ya adik-adik, berarti ini turun. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan atau rasio dari MA dengan MB. Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik, ini kita gambarkan dulu gayanya. Pada benda A, dia ada gaya WA tentunya, gaya berat A arahnya selalu ke bawah. Karena ini bidangnya miring, berarti gaya WA ini harus kita uraikan supaya sejajar dengan bidangnya. Jadi, kita uraikan tegak lurus bidang dan sejajar bidang. Nah, tetanya berarti samanya dengan di sini ya adik-adik ya. Tetanya sama dengan di sini. Ya, berarti yang sini dekat dengan sudut, yang sini jauh dari sudut. Sehingga berarti yang sejajar bidang itu WA sin theta, sedangkan yang tegak lurus bidang adalah WA cos theta. Jadi untuk di bidang miring adik-adik, untuk menguraikan W selalu seperti ini ya adik-adik. Sejajar bidang W sin theta, tegak lurus bidang W cos theta. Nah, untuk yang B karena dia lurus, maka W-nya lurus saja, tidak perlu diuraikan karena dia sudah sejajar dengan gerak. Nah, kemudian adik-adik karena diketahui ketinggiannya, kalau kita gambarkan, ya ini ketinggiannya kita buat segitiga ini ya, segitiga. Nah, ini sudutnya kemiringannya 30. Kemudian ketinggiannya dari sini ke atas adalah H 1 meter, berarti jarak yang dia tempuh dari sini ke sini adalah S kemiringannya.
kita bisa menggunakan rumus sinus. Sin 30 depan per miring berarti H dibagi S, di mana sin 30 adalah setengah, hanya 1 dibagi S, maka dari sini adik-adik kita bisa mendapatkan S sama dengan 2 meter. Dari S kita bisa masukkan ke rumus GLBB, di mana S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. S-nya 2, V0-nya tadi sama dengan 0, kecepatan awalnya 0, ditambah setengah A-nya kita cari adik-adik belum diketahui, T-nya kita masukkan pada saat T 1 sekon ya, berarti T-nya 1. Kita kali silang, berarti 2 kali 2 4 ya. Berarti dapatlah A-nya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Itu percepatannya adik-adik. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus percepatan ya. Percepatan ini asalnya dari rumus sigma F dibagi M adik-adik. Sigma F-nya jumlah gayanya, geraknya kan ke bawah, berarti yang WB lebih besar dibanding yang sebelah sini. Yang sebelah sini yang melawan gerak adalah WA sin theta. Jadi jumlah gayanya kita hitung WB dikurang lawannya WA sin theta dibagi massa totalnya MA tambah MB. Kita masukkan A-nya 4, WB-nya MB dikali G, G-nya 10 gravitasi, dikurang WA berarti MA dikali G, berarti MA dikali 10 dikali sin theta, sin 30 ya adik-adik, yaitu setengah. Kemudian kita bisa dibagi ya, MA tambah MB. Kemudian kita bisa kali silang adik-adik, ini kali ke sini berarti jadi 4 MA tambah 4 MB sama dengan 10 MB dikurang 5 MA. 5 dari setengah kali 10. Kita kumpulkan yang MA, 4 MA ditambah 5 MA berarti jadi 9 MA sama dengan yang MB kita pindah ke kanan, 10 MB dikurang 4 MB jadi 6 MB. Berarti MA bagi MB atau MA per MB sama dengan 6 per 9 atau kita sederhanakan dibagi 3 jadi 2 per 3. Jadi rasio MA dengan MB adik-adik adalah 2 per 3. Lanjut ke soal nomor 8. Dua balok masing-masing MA 1,2 kg dan MB 0,8 kg terhubung seperti gambar oleh katrol licin. Hitung besar percepatan kedua benda jika tidak ada gesekan. Jadi berarti bidangnya juga dianggap licin ya adik-adik. Yang ditanya percepatan yaitu A. Kita harus gunakan hukum Newton 2 tentunya. Tapi sebelumnya kita harus gambar dulu gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. Pada benda A tentunya ada gaya berat yaitu WA, arahnya ke bawah. Seperti biasa ketika di bidang miring, W-nya harus kita uraikan menjadi tegak lurus bidang dan sejajar bidang. Maka yang tegak lurus bidang adalah bagian WA cos theta, tetanya di sini adalah 37 ya, berarti WA cos 37, dan sejajar bidang itu adalah WA sin theta atau WA sin 37. Kita masukkan angkanya, W itu M kali G berarti MA kali G, 1,2 kali 10 berarti 12 dikali sin 37 0,6 berarti sama dengan 7,2 Newton. Kemudian untuk yang B kita gambarkan juga gayanya, gaya WB ke bawah. Uraikan lagi menjadi sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Yang tegak lurus selalu W cos, WB cos, sudutnya tapi 53 yang sebelah sini. Dan yang sejajar adalah WB sin 53. Kita masukkan kembali W-nya M kali G 0,8 kali 10 berarti 8 dikali sin 53 0,8 maka hasilnya 6,4 Newton. Kemudian kita masukkan ke rumus A sama dengan sigma F dibagi dengan M, di mana jumlah gayanya di sini ada yang sejajar bidang kan ada 2, WB sin 53 atau WA sin 37. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Nah, kita lihat yang lebih besar yang mana? Ternyata yang sebelah kiri. Berarti benda ini akan bergerak ke arah kiri dan ini akan naik. Ya. Jadi berarti adik-adik sigma F-nya sama dengan WA sin 37 dikurang WB sin 53. Jadi yang besar kurang yang kecil. Dibagi masanya, massa total adik-adik MA tambah MB. Nah, kita masukkan angkanya, A sama dengan WA sin 377,2 dikurang 6,4 dibagi MA tambah MB-nya 1,2 tambah 0,8. Berarti A sama dengan 0,8 dibagi 2 yaitu 0,4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 9.
Perhatikan rangkaian listrik sederhana seperti gambar. Yang ditanya adalah beda potensial titik E dan B. Jadi yang tanya V ya adik-adik, beda potensial itu V, tegangan sama saja. VEB. Nah, untuk mencari VEB yang tengah-tengah ini adik-adik, kita bisa menggunakan rumus cerdas ya. Rumus cerdas dari Rumah Belajar Offline ya. Jadi kita anggap titik E ini kan ada percabangannya di sini. Kita akan anggap ke sini ada I1, ke sini ada I2 dan ke sini ada I3. Sengaja gambarnya kita anggap keluar semua arah arusnya ya. Dimana menurut hukum Kirchhoff 1 arus masuk harus sama dengan yang keluar, karena tidak ada yang masuk atau 0 berarti yang keluar juga 0. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Dimana I1 nya rumusnya adik-adik itu tegangan dibagi hambatan. Tegangan EB, VEB itu harus dikurangi dengan baterai di sini. Tegangan baterai itu namanya E, GGL ya. Ini E, kita sebut saja ini E1. Kalau ada di tengah sini E2, ini berarti E3. Jadi kalau I1 adik-adik rumusnya VEB untuk jalur 1 ya, jalur kiri, dikurang E1 per hambatannya R1. Untuk EB jalur tengah, itu VEB dikurang E2 dibagi hambatannya R2. Untuk I3 ya, pakai VEB jalur kanan, VEB dikurang E3 dibagi R3 sama dengan 0. Nah, VEB-nya tidak tahu, jadi kita masukkan angka yang ada. VEB dikurang E1, E1-nya di sini 6 volt dan kemudian ketemunya positif terlebih dahulu adik-adik. Jadi VEB dikurang 6 dibagi R-nya yang di sebelah kiri, semuanya harus ditotalin. Kebetulan di sini cuma ada 2, jadi 2 ohm maksudnya. Jadi VEB kurang 6 bagi 2. Untuk yang tengah, VEB dikurang E2-nya tidak ada, jadi 0. R-nya adalah 2 ohm. Untuk ya jalur kanan, VEB dikurang E-nya 8 ya, positif dulu, jadi dikurang positif 8 dibagi R-nya 1 ohm. Nah, ini harus disamakan penyebutnya. 2, 2, 1 berarti menjadi 2 penyebutnya. Sini berarti atasnya jadi tetap VEB dikurang 6, yang tengah juga tetap VEB dikurang 0, tambah yang kanan 2 dibagi 1 2, jadi ini harus dikali 2 VEB dikurang 16. Kita jumlahkan VEB tambah 2 VEB berarti 4 VEB min 6 min 16 min 22, jadi 4 VEB min 22 sama dengan 2 kali 0 adalah 0. Berarti 4 VEB sama dengan 22 atau VEB sama dengan 22 dibagi 4, yaitu hasilnya 5,5 volt. Jadi jawabannya adik-adik yang B untuk besar beda potensial EB. Lanjut ke soal nomor 10. Pada rangkaian listrik di bawah ini, daya yang terdisipasi pada hambatan 2 ohm adalah, jadi yang ditanya adik-adik adalah daya power ya, lambangnya P. Pada hambatan 2 ohm berarti sebelah kiri kita sebut saja adalah P1. Jadi ini berarti R1. Kita anggap ini adalah E1. E itu tegangan baterai ya adik-adik. Ini berarti R2, ini E2, ini R3, ini E3. Nah, untuk mencari daya adik-adik kita harus tahu arusnya. Caranya bagaimana? Kita sama bisa menggunakan rumus cerdas dari Offren. Jadi kita anggap aja titik tengah-tengah ini karena belum dikasih, kita anggaplah ini titik A, ini titik B, mau titik O sama F juga nggak apa-apa ya, terserah nama titiknya. Intinya dari titik ini dia bercabang menjadi 3, ada I1 ya, arus yang mengalir ke sini namanya I1, yang ke tengah I2, yang ke kanan I3. Rumus cerdas 1, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0, dimana I1-nya tadi adalah VAB, V yang tengah-tengah ini dikurang E1 per R1. Untuk I2 berarti VAB dikurang E2 dibagi R2. Untuk I3 VAB dikurang E3 per R3 sama dengan 0. Kita cari dulu VAB-nya adik-adik, masukkan E1 dan R1-nya. VAB dikurang E1-nya 2 dibagi R1-nya 2, tambah VAB dikurang E2-nya 12 dibagi R2-nya 3, ditambah VAB dikurang 6 dibagi 6 sama dengan 0. Samakan penyebut 2, 3, 6 berarti menjadi 6. Berarti ini dikali 3 VAB min 6. Ini dikali 2 ya, 2 VAB min 2, 4. Ini dikali 1 VAB min 6. 3 tambah 2 tambah 1 VAB jadi 6 VAB dikurang min 6 min 2, 4 min 6 min 3, 6 sama dengan 6 kali 0, 0.
Berarti 6 VAB sama dengan 36 atau VAB sama dengan 36 bagi 6 yaitu 6 volt. Kemudian adik-adik kita harus cari I-nya karena mau mencari daya pada R1 berarti kita cari I1 yang ini I1 adik-adik, yaitu I1 sama dengan VAB dikurang E1 per R1, dimana VAB-nya sudah dapat 6 dikurang E1-nya 2 dibagi 2 berarti 4 bagi 2 hasilnya 2 ampere. Setelah itu baru kita bisa mencari daya adik-adik. Ingat rumus daya yaitu I ya, I kuadrat R. P1 berarti I1 kuadrat kali R1. I1-nya 2 kuadrat dikali R1-nya adalah 2 ohm. Jadi berarti 8 watt. Jadi jawabannya adik-adik yang D. Lanjut ke soal nomor 11. Sebuah bola bermasa M6 gram, ya ini harus kita jadikan kilogram. Jadi berarti 6 kali 10 pangkat min 4 kilogram ya. Bermuatan Ki 8 mikrokolom berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Bola tersebut digantung pada tali yang berada dalam medan listrik. Jadi ini medan listriknya adik-adik, Newton per kolom, 300 Newton per kolom seperti gambar, arahnya ke bawah ya adik-adik. Yang ditanya adalah besar tegangan tali jika bola berturut-turut bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jadi yang tanya tegangan tali, lambangnya T ya adik-adik. Nah, kasusnya ada dua, bola bermuatan positif dan bola bermuatan negatif. Jadi kita harus cari satu-satu adik-adik. Yang pertama jika muatan bola positif. Ingat konsepnya adik-adik, untuk arah gaya listrik ya, untuk arah gaya listrik dia akan searah dengan medan listrik jika muatannya positif dan akan berlawanan dengan arah medan listrik jika muatannya negatif. Jadi untuk muatan positif kalau E-nya ke bawah adik-adik, maka pada bola ini terdapat gaya listrik yang arahnya ke bawah juga, harus searah. Ya, inilah F, yang disebut gaya listrik atau gaya kolom. Pada bola ini selain terdapat gaya listrik juga ada gaya berat yaitu W yang arahnya ke bawah, dan karena dia digantung oleh tali berarti ada gaya tegangan tali yang arahnya selalu menjauhi bendanya. Bendanya di bawah berarti tegangan talinya ke atas. Inilah T. Untuk mencari T kita masukkan ke rumus hukum Newton 1 karena benda ini diam tidak gerak naik turun berarti sigma F sama dengan 0. Supaya 0 berarti yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah, berarti T sama dengan W tambah F, di mana W itu adalah berat berarti M kali G, F itu gaya listrik, jika diketahui E-nya maka rumusnya jadi E kali Q. E Q ya, rumus gaya listrik, medan listrik kali muatan. M-nya kita masukkan 6 kali 10 pangkat min 4 dikali G-nya 10 tambah E-nya 300 dikali Q-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Ini kalau dikalikan jadi 6 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau dikalikan 300 kali 8 2400 kali 10 pangkat min 6 jadi 2,4 kali 10 pangkat min 3. Maka kalau dijumlah hasilnya 8,4 kali 10 pangkat min 3. Ya, arahnya kemana tegangan tali? Ya ke atas ya, seperti di gambar. Nah, bagaimana jika muatannya negatif? Kita gambar di sini saja ya adik-adik. Ingat kalau muatannya negatif, arah gaya berlawanan dengan arah E. Jadi kalau E-nya ke bawah berarti F-nya ke atas. Ini gaya listriknya. Sedangkan W tetap ke bawah, gaya berat selalu ke bawah, dan T-nya selalu menjauhi bendanya berarti tetap ke atas. Nah, berarti persamaannya sekarang adik-adik, jumlah gaya sama dengan 0 tetap, yang ke atas T tambah F sama dengan W atau T sama dengan W dikurang F. Karena W-nya tadi sudah dapat yaitu 6 kali 10 per min 3, F-nya 2,4 kali 10 per min 3, jika dikurang maka hasilnya 3,6 kali 10 pangkat min 3. Arahnya tetap tegangan tali itu ke atas. Jadi berarti jawabannya yang tepat adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 12. Sebuah partikel bermasa 120 mg ya. Miligram kita ubah ke kilogram adik-adik berarti 120 kali 10 pangkat min 6 kilogram. Dan bermuatan min 5 mikrokolom berarti muatannya Q-nya atau Q besar boleh, Q kecil boleh, min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, dia berada dalam daerah medan listrik dan digantung seperti gambar. Ini sudutnya, jadi dia menyimpang ke kanan dengan sudut theta, di mana cos theta-nya 24/25. Yang ditanya besar dan arah medan listriknya. Jadi yang ditanya E adik-adik dan arahnya juga kemana. Ya, kita mulai
dari sudutnya dulu adik-adik ya. Ini ada cos theta 24/25. Kita gambar dulu gayanya. Pada bola ini tentunya ada gaya berat ke bawah, yaitu W. Kemudian kenapa dia menyimpang ke kanan? Tentunya karena ada gaya listrik ya, karena ada medan listrik tadi. Gaya listriknya karena menyimpang ke kanan berarti arahnya ke kanan, itu F. Kalau kita luruskan talinya adik-adik ya seperti ini, berarti tetanya kita bisa pindah ke bawah sini. Nah, untuk mencari theta kita buat segitiga adik-adik ya. Ingat cos itu sami ya, 24/25, jadi sampingnya 24, miringnya 25. Kita gambar nih misalnya tetanya, samping 24, miring 25. Berarti kita bisa mencari sisi depannya adik-adik menggunakan Pitagoras, yaitu akar 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Jadi 625 dikurang 576 berarti akar 49 yaitu 7. Jadi sisi ini adalah 7 adik-adik. Dari sini kita bisa nyari sinnya atau tangannya. Kita hitung tangan saja, tan desa depan per samping berarti 7/24. Nah, kemudian kita lihat gambar sini kembali. Theta ini kan sama theta ini sama adik-adik. Nah, ini diketahui F dan W. Sedangkan F-nya itu sisi depan. Ya, ini sama ini kan sama ya adik-adik. W-nya sisi samping, berarti depan per samping, berarti tangan. Jadi tangan theta berarti F bagi W adik-adik. Ya, atau berarti F-nya ingat tadi gaya listrik yaitu E kali Q rumusnya. Q muatan yang ini sama ya. Kemudian berarti F sama dengan W dikali tangan theta, F-nya kita ganti EQ, W-nya M kali G dikali tangan theta, berarti E-nya sama dengan MG tangan theta dibagi Q. M-nya tadi 120 kali 10 pangkat min 6, G-nya 10, tangan theta-nya 7/24, dibagi Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Adik-adik, maka kita bisa coret 120 dibagi 24 itu tentunya 5. 5 kali 7 itu 35, bagi 5 itu 7. Kemudian 10 pangkat min 6 dicoret, jadi tinggal 7 dikali 10 yaitu 70 Newton per kolom. Nah, kemudian arahnya kemana? Ingat tadi konsepnya, ini muatannya negatif. Kalau negatif arah E dan F harus berlawanan. Jadi kalau F-nya ke kanan maka berarti di sini ada E ke kiri ya. Karena apa tadi? Karena muatannya negatif ya. Berarti jawabannya 70 Newton per kolom ke arah kiri. Jadi yang B. Itulah pembahasan mengenai panter mandiri ketiga adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk mempersiapkan tryout UTBK ketiga. Tetap semangat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Rumah Belajar Offline. Terima kasih.